Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang komposisi transformasi fungsi kurikulum merdeka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan bayangan fungsi linear fx sama dengan negatif 3x ditambah 2 akibat transformasi refleksi y sama dengan 3 dilanjutkan translasi 1 negatif 2. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah pertama, dia direfleksi y sama dengan 3. Di sini kita tulis refleksi Y sama dengan 3. Ingat kembali rumus refleksi terhadap Y sama dengan K. Di mana rumusnya yaitu Gx sama dengan 2K dikurang dengan Fx. Lanjut sama dengan 2, mana nilai K? Yaitu bagian sini, ini nilai K-nya. Yaitu sama dengan 3. Dikurang Fx, perhatikan fungsi Fx, ini fungsi Fx-nya. Maka kita tulis di sini, buka kurung, negatif 3x ditambah 2. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali 3, hasilnya 6. Lalu, negatif dikali negatif 3x, hasilnya positif 3x. Selanjutnya, negatif dikali positif 2, hasilnya negatif 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 3x terlebih dahulu. Selanjutnya 6 dikurang 2. Hasilnya positif 4. Maka ini dia jawaban untuk langkah yang pertama. Langkah selanjutnya dia ditranslasi. Maka di sini kita tulis translasi atau pergeseran. Translasi oleh 1 negatif 2. Maka sekarang ingat kembali rumus translasi. Di mana rumusnya yaitu Gx sama dengan F buka kurung X dikurang A. Lalu ditambah B. Ini rumus translasi. Lanjut sama dengan F buka kurung X dikurang. Mana nilai A, mana nilai B? Untuk nilai A terletak di bagian atas. Ini sebagai nilai A-nya. Sedangkan kalau untuk nilai B, bagian bawah sini. Ini sebagai nilai B-nya. Maka untuk nilai A sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai B sama dengan negatif 2. Sama dengan, sekarang perhatikan fungsi fx. Nah, fungsi fx yang kita lihat bukan fungsi fx yang awal tadi. Melainkan jawaban pada langkah pertama. Ini dia jawaban pada langkah pertama. Ini sebagai fungsi fx yang baru. Nah, sekarang setiap x yang ada di sini, tinggal ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini, yaitu x kurang 1. Nah, sehingga jadinya sekarang itu 3, nah X-nya ganti dengan X dikurang 1 ditambah 4. Lalu jangan lupa positif dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Lanjut sama dengan 3 kali X hasilnya 3X. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Dan 4 dikurang 2 hasilnya positif 2. Sama dengan 3x, lalu negatif 3 tambah 2, hasilnya negatif 1, maka ini dia jawaban akhirnya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal selanjutnya. Soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4, tentukan hasil peta karena translasi negatif 3, 1, dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, pertama di sini dia ditranslasi. Oke, kita tulis di sini translasi. Translasinya yaitu negatif 3, 1. Ingat kembali rumus translasi. Yaitu tadi pada soal pertama sudah pernah dibahas, di mana rumusnya yaitu Gx sama dengan
F buka kurung X dikurang A, tutup kurung, ditambah B. Lanjut sama dengan F buka kurung X. Mana nilai A, mana nilai B? Nilai A bagian atas, sedangkan B bagian bawah sini. Maka nilai A-nya negatif 3. Maka di sini kita tulis, perhatikan karena dia dikurang A, maka langsung di sini kita tulis ditambah 3. Karena dia di sini nilai A-nya negatif. Oke? Tutup kurung ditambah B. B-nya sama dengan 1. Sama dengan, sekarang perhatikan fungsi fx-nya. Ini fungsi fx-nya. Nah, sekarang setiap X yang ada di sini tinggal ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini, yaitu X tambah 3. Nah, sehingga jadinya sekarang itu, buka kurung, X ditambah 3, karena dia kodrat, maka sini juga kita tulis kodrat. Lalu ditambah 3, X-nya ganti dengan X tambah 3, tutup kurung, dikurang 4. Jangan lupa, perhatikan ditambah 1. Lanjut sama dengan hasil dari X tambah 3 dikuadratkan. Di mana hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Lalu, 3 kali X hasilnya positif 3X. Lalu 3 dikali 3 hasilnya positif 9. Dan negatif 4 tambah 1 hasilnya negatif 3. Lanjut sama dengan X kuadrat 6X ditambah 3X hasilnya positif 9X. Lalu, perhatikan di sini. 9 ditambah 9 hasilnya 18. Lalu dikurang 3, maka hasilnya positif 15. Ini baru jawaban untuk langkah yang pertama. Lanjut ke soal selanjutnya. Dilatasi. Oke, dilatasi. Kita tulis di sini. Dilatasi dengan faktor skalanya yaitu 2. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat kembali rumus dilatasi. Nah, di mana rumus yang digunakan yaitu Gx sama dengan K dikali F buka kurung X dibagi K. Ini rumus untuk dilatasi. Sama dengan K, nilai K ini, itu bagian sini, sama dengan 2. Dikali F per X per K-nya tadi berapa? Yaitu 2. Sama dengan 2 dikali. Nah, sekarang perhatikan fungsi fx. Ingat, kalau bagian sini, fungsi fx yang dilihat bukan yang di awal tadi. Melainkan jawaban pada langkah pertama. Ini sebagai fungsi fx yang baru. Maka bagian sini yang kita lihat sebagai fungsi fx-nya. Nah, sekarang untuk setiap X yang ada di sini, tinggal ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini, yaitu X per 2. Nah, sehingga jadinya sekarang itu, perhatikan, buka kurung, X per 2, tutup kurung, dikuadratkan, karena di sini dia juga dikuadratkan. Lalu ditambah 9, X-nya ganti dengan X per 2, tutup kurung, ditambah 15, tutup kurung. Lanjut sama dengan 2. Perhatikan di sini, buka kurung. X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. Lalu 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah 9 per 2. X ditambah 15. Tutup kurung sama dengan. Sekarang tinggal kita kalikan saja angka 2 yang ada di luar tanda kurung ini ke semua angka yang ada di dalam tanda kurung. Nah, pertama, 2 dikali X kuadrat per 2. Itu hasilnya 1 per 2 X kuadrat. Lanjut lagi, ditambah 2 dikali 9 per 2X. Hasilnya 9X saja. Ditambah 2 dikali 15, hasilnya 30. Maka ini dia jawaban akhirnya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Diketahui fungsi eksponen fx sama dengan 4 pangkat x ditambah 1. Lalu dikurang 4
tentukan hasil peta karena translasi negatif 3, 1. Lalu dilanjutkan rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, langkah pertama dia ditranslasi. Maka sini kita tulis translasi. Translasinya yaitu negatif 3, 1. Ingat kembali rumus translasi. Yaitu Gx sama dengan F buka kurung X dikurang A tutup kurung ditambah B. Lanjut sama dengan F buka kurung X dikurang mana nilai A? Yaitu bagian atas dan B-nya bagian bawah. Maka A-nya di sini yaitu negatif 3, maka di sini langsung kita tulis positif 3. Oke. Lalu ditambah B-nya yaitu 1. Sama dengan. Sekarang perhatikan fungsi fx. Ini dia fungsi fx-nya. Nah, sekarang setiap x yang ada di sini tinggal kita ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini. X tambah 3. Sehingga jadinya sekarang itu 4. X-nya ganti dengan X ditambah 3. Oke. Setelah itu jangan lupa ditambah 1. Lalu ditambah 1 bagian ya memang betul ditambah 1. Setelah itu dikurang 4. Lanjut sama dengan 4 pangkat X lalu 3 tambah 1 hasilnya positif 4. Dan 1 dikurang 4 hasilnya negatif 3. Maka ini jawaban untuk langkah yang pertama. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu dia dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Ingat kembali rumus rotasi yang 90 derajat searah jarum jam. Kita tulis di sini. Rotasi 90 derajat. Di mana rumusnya yaitu X sama dengan F buka kurung min Y. X sama dengan, sekarang perhatikan fungsi fx. Nah, yang kita lihat bukan yang di awal tadi, melainkan jawaban pada langkah pertama. Ini dia fungsi fx yang baru. Nah, di sini, setiap x yang ada di sini tinggal kita ganti dengan min y. Sehingga, jadinya sekarang itu 4. Oke, x-nya ganti dengan min y ditambah 4. Lalu, dikurang 3. Selanjutnya, min 3-nya kita pindah ke sebelah kiri. Kita harus membuat bentuk ini menjadi X sama dengan. Kalau ini kan X sama dengan. Sekarang tugas kita buat menjadi Y sama dengan. Nah, caranya. Perhatikan. X lalu negatif 3 pindah ke kiri jadi positif 3. Sama dengan 4 pangkat min Y ditambah 4. Lanjut. Sekarang ingat kembali hubungan perpangkatan dengan logaritma. Perhatikan di sini kita ingatkan kembali. Bentuk perpangkatan. A pangkat N sama dengan M. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, dia akan menjadi A log M sama dengan pangkatnya di atas, yaitu N. Nah, perhatikan. Kita akan merubah bentuk perpangkatan ini ke dalam logaritma. Yang di sebelah kanan ini sebagai nilai M-nya. Oke. Bilangan pokok sini sebagai nilai A dan pangkatnya sebagai N. Nah, kita rubah ke dalam bentuk ini. Apa jadinya? Yaitu 4. Oke. Log. Untuk nilai M. Perhatikan letak ataupun posisi dari nilai M bagian sebelah tanda sama dengan. Ini nilai M-nya. Yaitu X ditambah 3 tutup kurung sama dengan min Y ditambah 4. Maka min Y, perhatikan, ini kan min Y. Y saja itu sama dengan 4 lalu positif 4 log X tambah 3 pindah ke kanan menjadi negatif. 4 log buka kurung X tambah 3. Jika bentuknya sudah Y sama dengan, maka ini dia jawaban akhirnya. Bagaimana?
Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4. Tentukan bayangan fungsi pecahan f(x) sama dengan x dikurang 3 per 2x dikurang 4 akibat transformasi dilatasi dengan faktor skala 2 pusat 0,0 dilanjutkan refleksi x sama dengan 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, soal pertama dia dilatasi. Oke, dilatasi dengan faktor skalanya yaitu 2. Nah, di mana rumus dilatasi yaitu Gx sama dengan K dikali buka kurung X per K tutup kurung sama dengan. Untuk nilai K yaitu skalanya tadi sama dengan 2. Dikali X per K, K-nya 2. Oke, ini F. Oke, ada yang tinggal F. Ini juga F. Tutup kurung sama dengan 2. Sekarang perhatikan kembali fungsi f(x). Ini fungsi f(x)-nya. Nah, sekarang tugas kita tinggal ganti setiap x yang ada di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini, x per 2. Nah, sehingga jadinya sekarang itu buka kurung, oke. X di sini ganti dengan x per 2. X per 2 dikurang 3 per di bawahnya 2 dikali X per 2 lalu dikurang 4. Tutup kurung. Lanjut sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. 2 buka kurung. X per 2 dikurang 3. Nah, cara pengurangannya. Ingat, pengurangan pecahan biasa dengan bilangan bulat itu tinggal kita kali silang saja. Jadinya itu, X dikurang 2 kali 3 kita kali silang, hasilnya 6 per di bawahnya itu, yaitu angka pada bagian penjemput, yaitu 2. Per di bawahnya, perhatikan angka pada bagian bawah. 2 dikali X per 2, hasilnya X saja, jangan lupa dikurang 4, tutup kurung. Oke, posisi angka 2-nya kita letak di tengah-tengah. Nah, lanjut, sama dengan 2. Sekarang, ingat cara pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, di mana caranya? Perhatikan di sini. X dikurang 6 per 2, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya X kurang 4 saja, sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per X kurang 4. Oke? Nah, langkah selanjutnya, perhatikan. Sama dengan 2 di sini tinggal kita kalikan ke dalam tanda kurung. Oke? 2 di sini dengan di bawah sini dia sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal X kurang 6 dikali 1. Hasilnya tetap X kurang 6 per di bawahnya X kurang 4. Maka ini jawaban untuk langkah yang pertama. Nah, selanjutnya dia direfleksi. Kita tulis di sini. Refleksi. Refleksi, oke. X sama dengan 2. Ingat kembali rumus refleksi X sama dengan H. Di mana rumus yang digunakan yaitu Gx sama dengan F buka kurung 2H dikurang X tutup kurung. Sama dengan, perhatikan, F buka kurung 2, nilai H-nya bagian sini yaitu 2. Dikurang X, tutup kurung, sama dengan F, 2 kali 2 hasilnya 4, lalu dikurang X, tutup kurung. Nah, sekarang perhatikan kembali fungsi f(x). Ingat, kalau bagian sini, bagian kanan sini, f(x) yang kita lihat bukan f(x) yang di awal tadi, melainkan f(x) hasil jawaban dari langkah pertama. Ini dia f(x) yang baru. Di sini, setiap X yang ada di sini ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 4 dikurang X. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan,
X di sini ganti dengan 4 kurang X. Sehingga jadinya itu 4 dikurang X dikurang 6. Per di bawahnya, perhatikan lagi bagian bawah, X-nya ganti dengan 4 kurang X. 4 kurang X dikurang 4. Lanjut sama dengan, perhatikan kelanjutannya, 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Lalu dikurang X, per di bawahnya 4 kurang 4 hasilnya 0, yang tinggal negatif X saja. Sehingga perhatikan di sini, jika seandainya jawabannya, pertanyaannya itu esai atau soalnya esai, maka jawabannya cukup sampai di sini. Namun seandainya jika soal ini dia dalam bentuk pilihan ganda, ternyata jawaban ini tidak ada pada pilihan jawaban yang ada. Maka cara merubah dari jawaban ini, perhatikan cara merubahnya. Nah, tinggal kita kalikan saja angka bagian atas dengan angka bagian bawah dengan negatif 1. Nah, sehingga jadinya itu negatif 1 dikali dalam kurung X ditambah 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena jika negatif 1 yang di luar ini kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung, maka hasilnya akan sama seperti angka bagian atas ini. Oke? Per di bawahnya, negatif 1 dikali dengan X. Nah, negatif 1 di atas, negatif 1 di bawah, sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal yaitu X ditambah 2 per X. Dan ini dia jawaban akhirnya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.